Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hadir dalam program Kasih Kristus. Malam hari ini, saudara, maafkan kami, kita live 13 menit terlambat ya dari waktu semula pukul 20.00. Dan puji Tuhan, hari ini kami boleh tiba kembali di Semarang dalam keadaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bawa anak kami, Mas Bagas, juga Mas Dipta. Terima kasih. Juga ada Bu Ana beserta anak-anak kita. Kita mengucap syukur karena Allah baik. Allah sungguh sangat baik atas kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sembah Dia. Salam Pak Dwi, salam Pak Sutrimo. Tuhan memberkati putranya di sini, cucunya ada bersama kami. Haleluya. I give
I live for you, oh Lord. Every day that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every day that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every day that I take, every moment I'm away. Lord,
syukur buat kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Kami rindu senangkan hati-Mu, sebab Kau Allah yang layak terima kemuliaan. Kau yang layak terima kemuliaan, pengagungan, hosana dan glory. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau telah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Glory, haleluya. dan tiada pernah kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin. Kami percaya tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai, yang mengalir. haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat Bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. dan ku tahu Betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. hanya
tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan dunia betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang tiada betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang tiada dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti Haleluya, haleluya. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu, Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
setiap kami. Kami rindu firman-Mu. Buat kami mengerti apa yang Engkau mau. Roh Kudus, Kau bebas bekerja atas pribadi lepas pribadi. Kami rindu Engkau menjamah melawat setiap saudari kami, saudara-saudari kami yang streaming malam hari ini. Juga kami tim PDH, kami mengucap syukur Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua karena kemurahan, semua karena kebaikan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau di season pertama tadi kita sampaikan tentang Mazmur 24 dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan kepada setiap kita. Tolong Tasya yang tadi. Mazmur 24 Ayat yang keempat, ayat yang 3 sama 4 aja. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Haleluya. Dan malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Tolong Mas Bagas bisa dibacakan. Yakobus 4 ayat yang ke 4. Hei kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi saudara, persahabatan dengan dunia merupakan persinahan rohani. Karena kita sudah melanggar banyak komitmen kita kepada Tuhan. Saat kita memberi dia menjadi sahabat dunia, berapa banyak yang kita lihat orang memberikan dirinya untuk dunia yang bisa binasa. Seperti yang pertama tadi saya sampaikan, di season pertama tadi saudara, berapa banyak orang yang mengubah firman menjadi ya, kata orang menjadi firman, firman dijadikan kata orang. Jadi diubah, dibalikkan. Kata orang dijadikan firman, firman dijadikan kata orang. Firman dibuat permainan, saudara. Dianggap itu hanya masa lalu. Firman itu hanya dongeng. Itu hanya dongeng di waktu 2000 tahun yang lalu. Orang menganggap, makanya seberapa banyak orang memberi dirinya untuk menjadi sahabat dunia. Firman-Nya mengatakan, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu?" Tolong Pak Gub. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Haleluya. Kalau saudara dan saya mau bersahabat dengan dunia, menjadikan diri kita sahabat dunia, berarti saudara dan saya menjadi musuh Allah. Kita menjadi musuh Allah, saudara. Menjadikan diri saya dan saudara musuh Allah. Orang Allah nggak suka. Sekalipun kita tinggal di dunia, tapi Allah nggak suka kita bersahabat dengan dunia. Karena apa? Dunia dengan segala isinya akan binasa. Allah nggak mau saudara dan saya binasa. Firman-Nya mengatakan persahabatan dengan dunia merupakan persinahan rohani, yaitu ketidaksetiaan kepada Allah dan janji komitmen kita kepada Allah kita langgar semuanya. Saudara, kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Silakan Mas Bagas. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kenapa masih ada orang yang memilih untuk bersahabat dengan dunia? Gak ada jaminan. Yang ada kebinasaan. Tetapi lebih memilih untuk bersahabat dengan dunia. Saudara, firman-Nya mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau orang mengasihi dunia dengan segala isinya, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Gak punya kasih Tuhan, gak punya hubungan dengan Tuhan, gak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, gak punya keintiman, gak punya ikatan, gak ada persekutuan. Firman-Nya mengatakan Bapa tidak ada, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tidak ada, saudara. Kalau kita tinggal di dalam Bapa, kita tuh gak ingin apa-apa kecuali menyenangkan Dia. Di waktu kita, gak ada waktu kita untuk berlibur. Karena hari lepas hari Tuhan sudah menghiburkan saya dan saudara. Bagi kita apa yang kita lakukan bukan satu beban, tapi sukacita. Karena hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, saya rindu kita semua bersahabat dengan Bapa, bukan kepada dunia. Betapa banyak orang yang takut akan dunia. Orang takut sekali tunduk kepada dunia. Padahal dunia gak bisa memberi apa-apa. Saudara, dan dunia ini, kalau saudara cinta akan dunia ini, saudara berharap kepada dunia, takut akan dunia. Ayat 17 jawabannya, Pak. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Dunia lenyap. Terima kasih buat Pak Joko yang sudah mengirimkan anaknya Pradipta ke sini menolong, membantu kami. Matur nuwun. Berarti tahu Pak Joko kalau bersahabat dengan dunia berarti menjadikan dirinya musuh Allah. Makanya dikirimkan putranya ke sini membantu kami. Matur nuwun juga buat Pak Dwi yang sudah mengirimkan juga putranya. Kok mengirimkannya? Pokoknya putranya yang merelakan putranya, ya tepatnya, untuk bersama kami, sehingga kita hari ini bersukacita komplit. Kita bersukacita, matur nuwun sekali. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan upah ini loh. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita putuskan persahabatan dengan dunia. Mulai malam hari ini kita putuskan persahabatan dengan dunia. Bu, bukankah saya masih saya juga tinggal di dunia, mijak bumi. Tapi saya tidak pernah mau bersahabat dengan dunia. Saudara, kan kemarin sudah saya sampaikan tentang karakter Kristus. Salah satunya tentang tegas.
Tidak penting itu mau berhadapan dengan siapapun. Karena apa? Persahabatan dengan dunia lenyap kok dunia. Sebentar lagi lenyap dengan semua isinya. Saat kita nanti pulang nggak dibawa. Masa kita mau pulang bawa AC enggak? Enggak juga bawa berlian enggak? Berlian mas-masan kita nggak dibawa. Rumah kita yang banyak juga nggak dibawa. Semua mobil-mobil kita juga nggak dibawa. Semua nggak dibawa. Yang ada apa saudara? Lenyap. Dunia lenyap dengan isinya, sebentar lagi lenyap. Tetapi firman Tuhan mengatakan, melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup untuk selama-lamanya. Salah satu contoh persahabatan di dalam dunia, saudara, seperti adalah ikut serta adalah kumpulan orang-orang yang memiliki motivasi yang keliru. Persekutuan doa, tapi unsur caranya menyampaikan memakai metode di luar Kristus. Memang mereka persekutuan doa, saudara, berapa banyak saya kalau mau ceritakan ya, beberapa tahu ya. Di gereja ada juga rosihir. Betapa dahsyatnya Allah kita. Tadi saudara, saya sampai nggak bisa bicara. Saya itu nggak tahu apa-apa dan nggak mengerti apa-apa. Tapi percaya saja saya itu jadi orang. Tempat wilayah kita live 2 hari ini di daerah Karangawen, Kabupaten Demak, Desa Merambang. Kita itu ada di sawah, tengah sawah yang untuk pembakaran batu bata. Dan itu selalu menggunakan sesaji-sesaji. Dan ini hari tadi katanya ada sesaji. Inilah mulai malam ini nanti ada hal ritual yang dilakukan. Kita itu tidak tahu apa-apa. Karena saya itu hanya percaya saja. Saya nggak punya apa-apa yang saya andalkan selain percaya saja. Jadi saudara, kita perang roh sampai saya katakan kurang 5 menit tadi saudara, saya bilang sudah gelap, cepat dikemasi. Sudah tidak ada, kita bersama anak-anak di sana. Gak ada apa-apa. Biasa orang lewat itu banyak, orang depannya kan jalan raya menuju ke desa-desa. Bukan jalan protokol, tapi jalan raya juga aspal yang menuju ke desa-desa. Saya itu, oh haleluya, kemarin melihat haleluya. Saya hanya bisa haleluya, Tuhan kau baik. Itu tantangan buat kita. Terus tadi saya coba lagi, sampai tidak bersuara loh saudara. Tekanan di sana begitu kuat, tapi saya perkatakan, roh yang di dalam kami jauh lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat. Yesus Kristus Allah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dia raja, dia King of Kings. Dia raja di atas segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tidak buat raja? Saat kita melakukan sesuatu di daerah tersebut, roh-roh penghulu pemerintah di udara nggak suka. Kita boleh merasakan, tapi karena anak-anak semua yang kita bawa, saya hanya diem. Nanti menimbulkan kecemasan, ketakutan. Saya diam. Cuma saya katakan, roh kami lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Benar-benar saudara luar biasa. Justru itu yang menjadikan greget buat kita untuk lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Ingin memiliki lebih kepekaan lagi. Tambah cinta Tuhan. Bahwa ternyata di daerah sana harus diikat. Banyak roh-roh jahat yang harus kita ikat di dalam nama Yesus. Supaya penduduk di daerah sana boleh mengalami kasih kuasa Tuhan. Saudara, kita tahu permusuhan dengan dunia ya seperti ini tadi. Berarti kita sudah memutuskan hubungan dengan Tuhan. Ke gereja ya ke gereja. Persekutuan doa ya persekutuan doa. Ibadah rajin. Jadwal ibadah semua diikuti.
berdoa, ya berdoa. Tapi biasa kalau yang seperti ini nggak suka menyembah, nggak suka dengan pujian penyembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat mudah untuk mendeteksi orang-orang seperti ini yang memiliki persahabatan dengan dunia, identik dengan sesuatu yang bisa kita tangkap melalui kasih Roh Kudus di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, persahabatan itu adalah ikut serta kita dalam kumpulan roh-roh jahat. Kita nggak ngerti berapa banyak waktu kita, saudara, satu hari waktu kita mau makan di satu tempat, ya saudara, di sebelah kami itu ada orang-orang sedang berkumpul. Saya sudah mengerti, cuman kepingin datang aja ke situ. Sembari saya menunggu pesanan makanan yang begitu lumayan, 15 menitan, saya ke situ dan kita ngobrol dengan orang-orang tersebut. Saudara, dekat dari tempat kita ini, dekat di daerah Manyaran tepatnya ya, dekat saudara. Terus waktu saya ngobrol, mereka itu menganggap diri mereka orang-orang yang taat dan tekun kepada Tuhan. Padahal saya secara pribadi di hati ini hanya berkata, Tuhan kasihan mereka. Mereka sama seperti saya, butuh Engkau. Tolonglah lepaskan, bebaskan mereka dari ikatan-ikatan mereka yang sudah diikat dan mengikatkan diri dengan unsur-unsur yang sepertinya benar, baik. Sepertinya benar, pakai firman juga, saudara. Firman yang sudah disimpang siurkan, yang sudah ditambah-tambahi, yang sudah tidak ada kebenarannya, tidak seperti Alkitab yang kita pegang. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari itu saya cuma bilang begini, betapa bodohnya ya kalau kita tidak merapat dengan Tuhan. Kalau kita memberikan diri kita menjadi sahabat, dipermainkan setan. Persahabatan dunia berarti cinta dengan dunia, cinta dengan segala keglamoran yang ada di dunia, cinta dengan segala yang ada di dunia ini, semua yang glamor. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya tadi di ayat 17 1 Yohanes 2, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, tidak akan pernah bisa binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Matius 5 ayat 33 sampai 37. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi saudara, gak ada untungnya saya dan saudara bersahabat dengan dunia. Karena bumi ini milik Kristus. Semua milik Kristus. Lebih baik kita bersahabat dengan Sang Sumber Hidup, Yesus Kristus, yang menjadikan dunia, yang menjadikan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di dalam Yakobus
2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Haleluya. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita bersahabat dengan dunia, saudara, firman-Nya mengatakan janganlah. Terus Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tuhan melarang keras buat saya dan saudara. Tuhan minta supaya kita melakukan sesuatu seperti yang Dia mau. Kalaupun kita punya pasangan, ya bersama orang yang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Karena kita bukan bersahabat dengan dunia, tapi dengan Allah. Terus Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? amin. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Karena apa saudara? Kita berasal dari terang. Kita berasal dari terang, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita buka kembali di dalam Yakobus. Tadi Yakobus berapa Pak Gub? 4 ya. Sekarang 5. Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Amin. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. amin. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan. Yang terakhir 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, saudara. Pisahkan diri saudara dari dunia. Supaya apa? Saudara, Tuhan menerima saya dan saudara. Mari saudara, jangan kita takut dengan keadaan di dunia. Jangan kita takut dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan mau kita bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia, kita akan mengalami kebinasaan, saudara. Karena dunia ini sebentar akan lenyap, tetapi firman Tuhan mengatakan kita yang melakukan kehendak Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita belajar. Saudara, betapa sangat disayangkan kalau kita mengawali dari roh tapi mengakhiri dengan daging. Berapa banyak orang yang mengawali dari roh tapi akhirnya mengakhiri dengan daging. Karena mereka tidak tahan uji. Mereka tidak tahan saat ada badai, saat ada pencobaan yang Tuhan izinkan. Untuk itu mari kita kuatkan hati kita. Firman Tuhan mengatakan, dunia sebentar akan lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selamanya. Tuhan memberkati. Saya berdoa, Tuhan terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu.
Kalau mungkin saat ini kami masih memberikan diri kami kepada dunia, memberikan diri kami untuk menjadi sahabat dunia, Tuhan ampuni, buat kami berbalik supaya kami menjadi sahabat Engkau. Kami rindu menjadi sahabat-Mu, kami rindu menjadi sahabat-Mu, karena sahabat Allah selalu diberitahu hal-hal tentang hal kerajaan Allah, kerajaan surga. Kami rindu, berfirmanlah kepada setiap kami hari lepas hari, bahwa kami mengerti apa yang Engkau mau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita akan memberikan diri kita hanya kepada Allah. Jangan biarkan dunia dan segala isinya yang ada, segala gemerlapnya, jangan sampai memisahkan kita dari Tuhan. Jangan sampai saudara kita fokus kepada dunia. Dunia sebentar akan lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati, haleluya. Selamat beristirahat. Besok kita kembali di program Kasih Kristus pukul 17.00 dan 20.00. Kita bersama akan menikmati kasih setia Tuhan. Doakan kami saudara, biar Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan memberi kami hikmat, supaya kami lebih lagi mengerti apa yang Dia mau untuk kita kerjakan, sehingga kami boleh menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati, haleluya, amin. Kita angkat pujian, masih ada waktu berapa menit? Yuk kita angkat. Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri saat Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan Salam juga Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Tuhan layak terima jempol kita. berkumpul sendiri saat Allah mengerti. Mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak